Halo semua, kembali lagi bersama saya Kevin. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai modul getaran paksa. Sebelum kita masuk ke modul getaran paksa, kita harus merubah perangkat uji kita menjadi seperti ini, yang dapat kalian lihat di samping saya, di mana batang yang kemarin kita pakai untuk modul getaran bebas perlu kita ubah konfigurasinya. Batang ini akan ditumpu oleh tumpuan pin dan juga tumpuan roller sebelah sini. Kemudian, ingat ini adalah modul getaran paksa. Oleh sebab itu, kita memerlukan sebuah gaya yang terus-menerus pada sistem yang kita miliki. Oleh sebab itu, di sini saya menambahkan sebuah massa tak balance yang baut ini. Massa tak balance akan diputar oleh motor DC. Ingat, massa tak balance yang diputar akan menyebabkan gaya tak balance, atau yang lebih biasa kita kenal sebagai gaya sentrifugal, sebesar F sama dengan MR omega kuadrat. Kemudian selama pengujian kita akan membutuhkan satu buah sensor dan juga satu buah detektor. Apa kalian masih ingat bedanya detektor dan sensor? Kalau kalian tidak ingat, coba buka lagi pelajaran mata kuliah pengukuran teknik. Di sini kita akan menggunakan satu buah sensor, yaitu sensor getaran akselerometer, di mana fungsi dari sensor getaran akselerometer ini adalah merekam atau mengukur sinyal getaran yang terjadi selama pengujian. Dan detektor, mungkin kamu belum kelihatan ya, tapi nanti kita akan peragakan dari sisi sudut pandang yang lain untuk menjelaskan cara kerja detektor ini. Tapi singkatnya, detektor yang kita pakai adalah proximity probe. Proximity probe akan mendeteksi adanya material berjenis logam. Dan kamu lihat di sini, kita hanya memasangkan massa tak balance pada sebuah titik. Sehingga ketika si rotor ini berputar, dan ketika massa tak balance bertemu dengan detektor, maka detektor akan mendeteksi keberadaan dari material logam tersebut. Nanti kita akan bahas secara lebih detail ketika kita membahas mengenai cara kerja proximity probe ini. Terakhir, alat yang kita gunakan dalam perangkat uji kita ini adalah power supply DC, di mana kegunaan dari power supply DC ini adalah menyuplai daya ke motor DC yang kita gunakan. Sehingga motor DC dapat memutar massa tak balance yang kita pasangkan ini dan menciptakan gaya eksitasi. Itu semua merupakan alat yang kita gunakan dalam perangkat uji modul getaran paksa ini. Kemudian, secara singkat, dalam modul getaran paksa ini kita akan mempelajari atau ingin membuat kurva respon getaran dari sistem yang kita miliki ini. Ini adalah detektor proximity probe yang kita gunakan. Proximity probe akan mendeteksi keberadaan dari material berjenis logam. Seperti yang dapat kalian lihat di sini, ketika kepala baut mendekati proximity probe, maka proximity probe akan mendeteksi keberadaan dari kepala baut tersebut. Hal itu ditandakan oleh lampu berwarna merah di sini. Jadi, ketika proximity probe mendeteksi keberadaan dari sebuah material logam, maka tegangan keluar dari proximity probe ini akan berbeda. Khusus untuk proximity probe kita, ketika dia mendeteksi keberadaan dari kepala baut ini, maka tegangan keluaran dari proximity probe akan bernilai 0 volt. Proximity probe akan kita gunakan untuk menentukan kecepatan putar dari motor DC. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kalian lihat, baut ini adalah massa tak balance yang kita pasangkan pada perangkat uji kita. Dan massa tak balance ini hanya terletak pada satu titik di satu lingkaran penuh rotor ini. Jadi, jarak antara tegangan keluaran 0 volt dari proximity probe merupakan periode. Dan periode tersebut dapat kita konversi menjadi kecepatan putar motor.
Sebelum kita melakukan pengujian getaran paksa, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nilai frekuensi pribadi dari sistem yang kita miliki. Kenapa? Karena dalam kurva respon getaran, kita membutuhkan beberapa data sebelum resonansi terjadi dan juga beberapa data setelah resonansi terjadi. Di mana resonansi akan terjadi ketika frekuensi operasi atau putaran dari motor DC ini sama dengan natural frekuensi dari sistem yang kita miliki. Untuk mencari nilai frekuensi pribadi dari sistem yang kita miliki, kita dapat melakukan pengujian yang bernama BAM test. Pada dasarnya, pengujian BAM test ini sangatlah sederhana. Sama seperti namanya, kita hanya tinggal memberikan BAM atau pukulan atau gaya impact pada sistem yang kita ingin tinjau nilai frekuensi pribadinya. Dan kemudian kita akan merekam sinyal respon getaran yang dihasilkan oleh sistem ini. Berikut ini adalah contoh sinyal respon getaran hasil pengujian BAM test. Bagaimana cara kita mengolah data ini hingga mendapatkan nilai frekuensi pribadi? Pada dasarnya, kita akan memanfaatkan logarithmic decrement. Karena kalian dapat lihat di sini, getarannya itu merupakan getaran teredam, sehingga kita dapat memanfaatkan rumus logarithmic decrement. Seperti yang sudah saya tampilkan di kanan ini. Dari logarithmic decrement, kamu dapat menghitung nilai delta. Dan kemudian kamu juga bisa menghitung nilai zeta atau damping coefficient. Kemudian kamu perlu ingat rumus berikut ini, atau omega D sama dengan omega N akar 1 min zeta kuadrat. Nilai zeta telah kamu ketahui. Sementara omega D dapat kamu hitung. Kamu lihat kembali ke data yang kita miliki. Data ini merupakan gelombang atau getaran, sehingga data ini juga menunjukkan nilai periode. Namun yang perlu kamu perhatikan adalah ini menunjukkan periode D atau TD ataupun TN atau natural frekuensi. Di sini yang kita miliki adalah TD atau periode damping. Kenapa? Karena ya di sini kamu lihat bentuk getaran yang kita miliki. Getaran ini merupakan getaran teredam, sehingga periodenya pun TD, bukan TN. Maka kamu bisa hitung nilai omega D-nya, dan di sini berdasarkan rumus yang tadi kita telah pelajari, kamu bisa menghitung nilai omega N. Dan akhirnya kita mendapatkan nilai omega N adalah 172 radian per second. Atau apabila kita konversi, kita dapatkan 1649 RPM. Sekarang, kita akan melakukan pengujian getaran paksa. Dalam pengujian getaran paksa, kita akan mengambil beberapa data getaran. Idealnya, kita akan mengambil data getaran sebanyak-banyaknya, sehingga kurva respon getaran yang kita dapatkan adalah yang terbaik. Pada kesempatan ini, saya akan mengambil 7 buah data getaran, di mana 3 data getaran yang pertama adalah dengan omega di bawah omega N. Kemudian, saat omega sama dengan omega N, atau dengan kata lain resonansi terjadi, dan 3 data terakhir adalah omega lebih besar daripada omega N. Untuk memulainya, saya akan menyalakan power supply dan memberikan supply pada motor DC yang kita punya. Hingga motor DC ini berputar dengan kecepatan tertentu dan memberikan gaya eksitasi pada sistem yang ingin kita uji. Berikut ini adalah hasil pengujian getaran paksa, di mana di sini saya tampilkan grafik yang berwarna biru adalah sinyal dari proximity probe. Sedangkan grafik berwarna merah adalah sinyal respon getaran. Di sini kita dapat menentukan beberapa data yang kita butuhkan.
Yang pertama adalah jarak antara 0 volt sinyal proximity probe dengan 0 volt berikutnya dapat kita tentukan sebagai periode. Atau dengan kata lain kita dapat mengkonversi periode tersebut menjadi kecepatan putar motor. Kemudian kita dapat menentukan juga amplitudo getaran yang terjadi. Ingat, kita ingin membuat kurva respon getaran, sehingga kita membutuhkan amplitudo getaran. Dan yang terakhir adalah beda fasa. Mungkin selanjutnya saya bisa tampilkan di sini. Yang pertama adalah periode atau selisih antara 3,062 dikurangin 3,037. Maaf. Dan kita dapatkan 0,025 second. Dan ini bisa kita konversi menjadi kecepatan putar motor. Di sini tapi saya menghitungnya menjadi R atau rasio karena R ini kita butuhkan untuk membentuk kurva respon getaran. Ingat ya, kurva respon getaran sumbu X-nya adalah R atau rasio antara omega per omega N. Ya kan, di sini tadi periode atau omega N-nya kita sudah ketahui dari pengujian BAMTes, maka kita bisa hitung nilai rasionya. Selanjutnya adalah amplitudo. Amplitudonya dapat kita lihat dari sinyal respon getaran ini. Dan selanjutnya adalah cara menentukan atau menghitung beda fasa. Rumusnya adalah ini, 2pi delta T per F, di mana delta T adalah perbedaan antara input dan output. Di sini input kita ditandai dengan sinyal proximity probe. Benar ya, karena proximity probe kita mendeteksi baut, di mana baut itu adalah massa tak balance. Massa tak balance yang diputar menghasilkan gaya eksitasi. Sehingga ini 3,161 adalah inputnya, di mana outputnya adalah getaran yang terjadi atau respon getaran dari sistem yang kita miliki. Di sini terjadi pada waktu 3,173 second. Dan delta T berarti selisih antara output dan input. Di sini saya ambil selisihnya adalah pada titik terendahnya. Sebenarnya kalau kamu mau, kamu juga bisa mengambil pada titik 0 atau zero crossing. Jadi contohnya ya kalau kamu mau di saat 0, berarti yang kamu ambil adalah di sekitar sini ketika dia naik, dan juga sinyal proximity probe ini adalah ketika dia di sini. Tapi hal itu sedikit menyulitkan berdasarkan pengalaman saya, karena tidak jelas titik mana yang ingin kamu tinjau. Sedangkan kalau titik terendah, kan titik terendah hanya ada satu, sehingga itu akan lebih memudahkan kita untuk melihat selisih antara output dan inputnya. F di sini adalah frekuensi, di mana tinggal 1 per periode. Maka kita bisa dapatkan beda fasanya sekitar 172 derajat. Di sini saya tampilkan data sisanya dan sudah saya hitungkan semuanya. Kita akan punya data di R0,73, R0,81, 0,91, dan di sini adalah ketika 0,99 atau mendekati 1, di sini kamu dapat lihat bahwa amplitudo getarannya sangat-sangat besar. Kenapa? Ya karena ketika R sama dengan 1, yang berarti adalah fenomena resonansi terjadi. Resonansi terjadi berarti amplitudo getaran atau respon getaran yang terjadi sangat-sangat besar. Dan selanjutnya adalah ketika R1,23, R1,58. Di sini yang terakhir adalah kurva respon getaran. Di sebelah kiri adalah kurva respon getaran yang kita dapatkan dari pengujian getaran paksa kita. Di mana di sini kita memiliki beberapa titik atau beberapa rasio frekuensi, dan dapat kamu lihat ketika rasio frekuensi mendekati 1, maka amplitudo getaran sangat-sangat besar atau ketika resonansi terjadi.
Dan di sini ada sudut fasanya yang kita dapatkan juga. Di sebelah kanan adalah kurva respon getaran teoretik yang sudah kalian pelajari di mata kuliah getaran mekanik dasar. Di sini dapat kalian lihat juga bahwa ketika R mendekati 1 akan sangat tinggi amplitudo getarannya. Dari sini kita dapat belajar bahwa ketika resonansi terjadi, sistem kita menjadi tidak dapat diprediksi atau unpredictable. Dan hal itu tidaklah kita inginkan. Oleh sebab itu, dengan diketahuinya kurva respon getaran ini, kita dapat menentukan daerah operasi yang terbaik bagi sistem kita.